Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga anak ustazah masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Tentunya aktivitas yang bermanfaat dong. Baiklah anak ustazah, bersama Ustazah Fitri dalam pembelajaran IPA bagian keempat, masih tentang bunyi. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak ustazah? Masih tetap semangat kan? Ustazah ingat kata bijak dari Ali bin Abi Thalib bahwa engkau tidak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Jadi anak ustazah, kita belajar perlu kesabaran, karena belajar tidak dalam waktu yang singkat saja, tapi dalam waktu yang tidak terkira. Baik anak ustazah, tentu anak ustazah sudah mempersiapkan diri kan untuk belajar? Pembahasan kita kali ini adalah bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Jadi, setelah belajar hari ini, anak ustazah diharapkan dapat mengetahui dan memahami bunyi dapat memantul dan bunyi dapat diserap. Di berbagai daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh penjual dengan berkeliling kampung atau bahkan di terminal. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah anak ustazah bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk merambat? Nah, dia penghantar untuk perambatan bunyi adalah zat padat, cair, dan gas. Tahukah anak ustazah sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah HP sebagai sumber bunyi, atau yang lainnya boleh pengganti HP yang menghasilkan bunyi. Kemudian 2 buah buku atau lebih, mangkok aluminium, karton yang udah digulung, piring kaca atau piring keramik, piring plastik, kain. Cara menyusun alat dan bahan. Yaitu susun 2 buah buku sebagai alas. Letakkan media pantul di sebelah buku. Susun 2 buah tabung kertas. Sudut suara datang dan suara pantul harus sama. Pasang handset dan masukkan ke dalam tabung. Langkah percobaan. Untuk melakukan percobaan, kita putar musik pada ponsel apakah suara dipantulkan atau tidak. Menggunakan piring aluminium. Bagaimana hasilnya? Terdengar teman-teman. Ya, benar.
Percobaan menggunakan piring plastik. Bagaimana hasilnya? Kita lihat apakah dapat dipantulkan atau tidak. Percobaan menggunakan piring keramik atau kaca. Bagaimana hasilnya? Apakah dapat dipantulkan atau tidak? Terdengar Ya. cukup jelas teman-teman. Percobaan menggunakan kain. Apakah dapat dipantulkan? Bagaimana hasilnya? Terdengar tetapi tidak terlalu jelas. Ya, bunyi kurang jelas terdengar ya. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa kaca dapat memantulkan bunyi karena permukaannya yang licin dan keras. Piring plastik dapat memantulkan bunyi, tetapi tidak sejelas piring kaca. Karena piring plastik bersifat elastis, sehingga pemantulannya tidak sempurna. Sedangkan kain kurang dapat memantulkan bunyi karena bahannya yang renggang, sehingga kain hanya dapat menyerap bunyi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda yang permukaannya keras, sedangkan bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya. Bagaimana dengan piring panci atau aluminium dan busa? Untuk bahan tersebut, silakan anak ustazah coba di rumah. Sekarang anak ustazah sudah tahu kan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pernahkah anak ustazah berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba juga bandingkan jika anak ustazah berteriak di kamar mandi. Bola dapat memantul jika mengenai permukaan keras. Begitu juga bunyi. Bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda-benda keras. Nah, dalam hal ini benda kerasnya contohnya adalah kayu, kaca, dinding, besi, dan sejenisnya. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kain, kertas, busa, wol, dan sejenisnya. Nah, benda-benda tersebut disebut peredam bunyi. Benda-benda itu dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau gemah. Dinding langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menyerap bunyi. Dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung. Tahukah anak ustazah apa beda gaung dengan gema? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, sehingga bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Suara yang terdengar tidak jelas. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan
oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, di lembah-lembah, dan di bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur jurang atau gua. Wah, anak ustazah sudah banyak belajar hari ini ya. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Ya, 1. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 2. Pemantulan bunyi terjadi karena bunyi merambat pada dinding yang permukaannya keras. Sedangkan bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Kemudian macam-macam bunyi pantul adalah 1. Gaung, 2. Gema. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ilmu yang sejati seperti barang yang berharga. Tak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus disertai doa. Terima kasih anak ustazah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.